you again, yeah, in the next of our lesson, yeah, for today, yeah. Okay, students, before we start our lesson today, as usual, I'm going to call you one by one for the activity. Okay, this one. Okay, Adinda Jelita Putri. Present. Ahmad Saiful. Sakit. Okay, terus. Aldila Mariska. Almasya Naila. Amanda Naila. Okay, students, thank you very much for your coming. Yeah, the students are coming in the class. Now, okay, students. Our items today to study about is about news item. But before we have the material, yeah, for the news item, I'm going to give you a sort of quiz. Yeah, this is for ice breaking. Because in the news item text, the clue of the news item text, there is a name of the city. Okay. Okay. Now, because we are going to study about news, yeah, that's why I give you the ice breaking about the city. Because in the text of the news item, the first one is the name of the city. Jadi anak-anak, pembelajaran tentang news item itu teksnya nanti seandainya kalian mendapatkan latihan dari bapak atau ulangan, bedakan dengan teks lainnya. Kalau teks news itu depannya pasti nama kota dulu. Nah, nama kota misalnya Jakarta, jadi gua langsung masuk berita. To find out about the kind of news, yeah, political news, social news, criminal news, and then economic news, sport news, disasters news, entertainment, and the last one is science. Yeah, silakan, yeah, please find the news in Jakarta Post. Yeah, you may googling to find Jakarta Post or Time, yeah, or Newsweek, yeah, or every single kinds of news in the internet. Ya, silakan kalian cari teksnya. Ya, nanti yang akan kalian bahas, yang akan lihat. Di dalam teks news itu terdapat passive voice. Ya, terdapat juga direct speech. Terdapat juga di direct speech. Nanti Bapak akan perlihatkan di sini. Lalu source of the news and then new vocabularies. Ya, nanti ini akan Bapak share di grup kelas, ya. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan ini dulu yang tadi. Oke ya, ini anak-anak. Oke ya. Definition of news item. Ya, news item is text which will inform readers about event of the day. Jadi anak-anak, teks news ini adalah salah satu teks yang terberat yang kita pelajari di kelas 12. Kenapa terberat? Karena di dalam teks itu ada passive voice, kalimat pasif, ada kalimat langsung yang pakai tanda petik. Misalnya Yasmin mengatakan koma tanda petik. Oh, saya kemarin melihat kecelakaan di Bintaro. Nah, itu direct speech. Tapi kalau misalnya indirect, kalimat langsung yang Yasmin mengatakan bahwa, pakai bahwa, nggak pakai ketikan. Yasmin said that she saw accident in Bintaro yesterday. Nah, itu pakai that ya, nggak pakai tanda petik. Di dalam teks beritanya nanti kalau misalnya ada kalimat yang pakai tanda petik itu kalimat langsung, direct speech. Kalau kalimat yang pakai that berarti kalimat langsung, yang indirect. Ya, oke. Ya, it means if there is an important event that should be known by many people, seandainya memang ada suatu kejadian penting yang harus orang ketahui, banyak orang, itu berarti jadi berita. So, kalian bisa bikin berita? Bisa. Contohnya apa? Misalnya Nahel berangkat dari rumah ke sekolah melihat, tadi pagi, do you know Mr. President? Pak President tahu nggak? Belum pernah dia. Guru bahasa Inggris yang satu lagi yang ada di kelas 10 sekarang
melihat kejadian kecelakaan tadi persis di depan Pondok Indah Mall, mati. Kayaknya sih kalau nggak pelajar, mahasiswa. Mungkin dia motornya hancur, mungkin motornya dia diseruduk mobil dari belakang. Jadi dia matinya pas di underpassnya. Jadi mungkin dia mau ngambil ke underpass, dia salah belok, kepalanya pecah. Dari pagi, ini baru sama Pak Ferdinand pagi, Pak Biso, saya baru tadi pagi mau kesini udah mulai kejadian yang enak. Apa namanya? Di pas depan Pondok Indah Mall, pas turunannya underpass, itu di jalan itu jaraknya udah. Ya, badannya nggak apa, tapi ini helmnya udah pecah dan ya itu bisa jadi berita betul ya. Seandainya Nahel pas lagi jalan, wih udah kecelakaan misalnya. Itu berita, Nahel bisa bikin nih, tulis berita ya. Oh, ya yang berikutnya. Oke, next. Ya anak-anak, generic structure of news item. Ya, the first is main event. Jadi urutan struktur bahasa dari sebuah teks berita itu adalah judul, the title, the headline, yang main event, or all newsworthy event. And then elaboration or background event itu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 maksudnya di elaboration. Dan berikutnya anak-anak yang tadi yang penting adalah source of the news. Siapa yang menceritakan berita itu di dalam teks? Bisa polisi kah? Bisa saksi mata, ya, police, witness, maybe from the victim, korbannya, misalnya yang korban masih hidup, atau yang lainnya misalnya the judge atau the neighbor. Nah, silakan. Source-nya itu adalah orang-orang yang menyaksikan atau yang memberikan informasi di dalam teksnya. Oke, berikutnya. Ya, the purpose of news item. Anak-anak nanti kalau seandainya ulangan ada pertanyaan, what is the purpose of this text? Nah, itu. Ya, to inform. Kalau berita menginformasikan, ya berarti menginformasikan tentang about event of the day. Ini nanti bapak akan share juga di Ketua Yasin itu apa nanti share. Ya, to inform the readers about newsworthy or important event. Ya, to present information sama. Yang jawabannya ini seandainya nanti ulangan, pasti akan bapak tanyakan di ulangan. Oke, the next one is, nah, this is language feature. Yang that's why I said that news item is one of the passive voice itu adalah apabila ada sebuah kalimat diikuti oleh to be-nya bisa am, is, are, was, were, has been, have been, would be, should be, can be, must be. Setelah itu diikuti oleh kata yang 3, itu passive voice. Atau to be taken, ini passive voice. Atau, nah, yang tadi bapak berikan ice breaking, kota. Sebelum di awal teksnya disebutkan nama kota, Jakarta, Kuala Lumpur, New Delhi, ya, Canberra. Lalu baru masuk teks. Oh, berarti ini teksnya teks news. Ya, oke. Berikutnya adalah menggunakan tenses yang bermacam-macam selain past tense, present perfect tense, present simple, atau future tense. Berarti pakai teksnya adalah tentang language feature. Oke, berikutnya. Nah, this is the example of news item. Ya, inilah contoh sebuah teks berita. Ya, pakai nama kota. Nama kota mungkin ada tanggal, ada 2 hari, tahun, dan jam. Tapi seandainya nggak ada tanggal, nggak ada hari dan jam, ada nama kotanya. Ya, floods hit Jayapura as city gets environmental award. Ya, ini contohnya hanya contoh. Nanti akan kalian mencarinya di teks yang Bapak sudah tugaskan. Nah, ini pertanyaannya nanti. Ya, what kind of news is it? Jenis berita apakah ini yang kalian dapatkan? Oh, social news. Dapatnya apa? Economic news. Begitu kalian baca, oh, this is economic news. Ntar jawabannya gitu. This is political news. This is sport news. Ya, grupnya sini bertiga sini. Oke. Ya, what is the contradictive? Itu nanti masuk ke dalam bentuk pertanyaan hots. Ya, anak-anak, Bapak sudah menjelaskan tentang hots belum? Hots. Ya, oke. Anak-anak, begitu masuk di kelas 12, you must understand about hots question. Hots itu adalah higher order thinking skill. Ya, kalau SD itu low order thinking skill. Begitu kalian baca langsung menemu jawaban dari pertanyaan itu loh. Kalau mods SMP baca teksnya 2 kali baru dapat jawabannya. Tapi kalau HOTS baca
sampai 5 kali, ini jawabannya mana? Sebenarnya jawabannya dari situ. Kalian harus beranalisa, membuka wawasan. Contohnya adalah pertanyaan nomor 2. What is the contradictive in the news we can get? Nah, dari yang sejauh itu. Contradictive, do you know the meaning of contradictive? Apa contradictive? Bertentangan. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini. Nah, dari teks ini kira-kira mana anak-anak? Yang bertentangannya, silakan kalian baca dulu. Banjir menghantam Jayapura ketika kota itu mendapatkan hadiah. Kontradiktifnya adalah dia dapat environmental award, tapi kebanjiran. Itu kontradiktifnya. Tuh, lawanan kan makanya dapat juara. Tapi pas lagi diperiksa banjir. Nah, itu kalau dapat juara nggak boleh banjir. Maksudnya itu kontradiktifnya. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini anak-anak nanti yang Bapak katakan tadi jenis dari berita. Political news, social news, economic news, scientific news, sport news, disaster news. Nah, tadi yang flood Jayapura, disaster news. Criminal news. Belakangan ini kalian mendengarkan berita police killing police, criminal news. Nah, tuh. Pak, kalau social news, OSIS SMA 29 memberikan bantuan sosial ke korban bencana kebakaran di sosial. Tuh maksudnya. Oke. Economic news, IHSG di pembukaan BEC Jakarta naik. Di IHSG BEC Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek. Kayak kias gitu ya? Ya, penjualan. Indonesia mengimpor beras dari Vietnam 20.000 ton. Economic news. Tuh masuknya. Pak, kalau unemployment rate itu masuknya ekonomik atau sosial? Masuknya di sosial. Sosial news, kalau pengangguran sosial news, karena akan menimbulkan gejala sosial. Nah, itu. Oke, entertainment news. Ayu Ting Ting will help konser in GBK. Entertainment news masuk ke dalam berita-berita hiburan yang tentang artis, tentang bidang film, seperti itu. Oke? Hello friends, we're from Group 1. About our discussion About the news item. My name is Agnes. Close the session about discussion of the group, for the text of news item. Okay, student. Before we go home, please prepare yourself to pray, and then by studying about the news that I explained you in the first meeting, we studied about many kind of things of grammar and structure, and also about the new vocabularies, and one of them is passive voice, direct speech, indirect speech, and then the source of the news and the new vocabularies. Okay, student, before we go home, please lead the praying
Abiasya, the chief of the class. Okay, please. So see you next week, and we are going to continue about the material. Thank you. Okay.